Malam guys. Selamat malam dan kembali lagi di Babe Podcast di segmen katong yang paling seru tentunya ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Tepuk tangan untuk semuanya. Wait. Hari ini katong kedatangan. Lupa tadi kita pakai guys soalnya. Wadansat Brimob, cok. Hari ini katong kedatangan salah satu bintang tamu yang sangat-sangat spesial, AKBP Dennis Andreas Wadansat Brimob Polda Maluku. Tapi tadi katong sempat ngobrol sebelumnya, terus Bapak Dennis bilang kata, jangan panggil Bapak lah. Iyo. Panggil abang saja. Abangku. Tapi memang kalau dari stylenya memang Masih jadi kakak-kakak. terlalu kakak sekali, terlalu abang sekali. Apa kabar, Abang Den? Baik. Masih pucuk. Masih pucuk. Ini enaknya memang kita panggil Bang Denny saja ya. Iya. Bang Denny gitu biar obrolannya mengalir dan menyenangkan. Iya sih. Tapi kalau kita bahas-bahas sekarang kesibukannya apa nih, Bang? Selain sebagai wadansat gitu. Apa ya, saya memang kalau di kantor wadansat saya. Tapi kalau saya di rumah, saya banyak teman sih saya ini. Jadi kalau di rumah saya lebih ke jadi tukang kopi. Tukang kopi. John belum pernah ke rumah sih. Ya, saya Belum pernah lihat komandan sediakan kopi buat kita tuh. Belum. Barista juga berarti ya, Iya. Saya tukang kopi. Bang Den memang nanti kita bahas soal kopi ya. Tapi sebelum itu Bang Den, Bang Den ini rupanya sangat santai sekali. Gitu. Sangat santai orangnya, kayak agak sedikit jauh dari stigma atau stylenya tuh agak sedikit jauh dari wadansat. Pernah tidak Bang? Ada yang kalau dengan pakaian biasa tuh malah tidak tahu kalau abang ini anggota kepolisian gitu. Sering dikira. Saya waktu pertama ke rumah Bapak panggil itu, saya juga, ini mau ke rumah Wadansat. Padahal ketemu, wah, bukan seseram yang kayak kita pikir. Ya, begitulah. Tapi Pak, ini sebenarnya pengen tahu saja Pak. Pak, pertama kali sampai di Maluku tahun berapa Pak? Saya di Maluku ini sampai sekarang udah 5 tahun ya. 5 tahun. Oh, ya, Pak? berarti 5 tahun, berarti saya 2020. berarti 2020. Bapak di era-eranya COVID. Nah, saya pas COVID. Pas COVID. Oh. Saya pas COVID masuk sini, saya di Jawa tuh sudah agak lama lah COVID itu. Iya. Jalan setahun. Saya waktu itu sekolah, masuk sini COVID. Saya di Jawa enggak kena COVID, justru di Ambon malah saya kena COVID. Malah kena COVID. Dua kali malah kena COVID. Dua kali. Dua kali kena COVID. Jadi sudah 5 tahun, tapi di Ambon ya 2 tahun. 2 tahun belakangan. Saya 3 tahun di Seram bagian. Seram bagian barat. XBB. Di SBB. Jadi Kapolres Di Seram SBB, bagian Seram barat. bagian barat. Nah, Kapolres kota satelit lah. Iya. Kota satelit. Iya. Dengan Gimana tuh Pak perasaannya Pak waktu pertama kali sampai di Saya SBB? awalnya itu ya nggak nyangka ya, karena memang saya selama dinas dari 2001 sampai sekarang 24 tahun itu kebanyakan saya dinas di Sumatera. Di Sumatera. 12 tahun sama 18 tahun saya di Sumatera. Lalu sekolah-sekolah dan masuk sini baru 5 tahun. Awalnya saya siapa sih yang nggak takut sama orang-orang Ambon gitu kan? Jadi stereotipnya malah ketawa gitu ya Bang ya. Kalau di Jakarta itu kalau sudah bicara orang Ambon ini kita rasanya sudah, waduh ini kita harus di mana ini? Iya. Ya tapi saya waktu itu berpikir saya datang ke Ambon ini bukan kemauan saya. Iya. Saya pasti disuruh Tuhan untuk menjalankan misi. Awalnya saya masuk Ambon, saya 1 tahun melayani pimpinan. Waktu itu saya jadi Korsprimim. Iya. Korsprimim. Ya, waktu itu ada 3 Kapolda yang saya layani. Mulai Pak Bahrudin Jafar,
kemudian Pak Rekdiantri dan Pak Lothar Elogin. Nah, 3 itu belum menantang karena memang tidak menghadapi masyarakat langsung, ya, benar. pimpinan kan yang kita layani. Tapi pas saya jadi Kapolres, wah ini saya baru ini. Apalagi saya masuk Seram ya. Iya. Saya bertanya-tanya ini namanya aja Seram. Pasti seram ya. Jangan-jangan seram juga dinas di sana. Tapi lagi-lagi saya berpikir saya tidak mungkin kalau nggak diutus Tuhan. Karena saya tidak pernah memaksakan diri untuk saya harus dinas ke sana. Iya. Saya mengikuti saja. Dan ternyata saya dipercaya 3 tahun di Seram. Shock kulturnya apa tuh, Bang? Waktu pertama kali sampai di Ya, awalnya masyarakatnya. saya bingung juga. Saya sudah biasa dinas di Lampung, di kota. Lalu saya lihat Seram ini, saya bingung. Saya kotanya di mana ini? Saya bolak-balik, mana kotanya? Nggak ada kotanya. Tapi ya sudahlah. Saya bicara sama anggota, sama masyarakat di sana. Kalau saya diterima di Seram, berarti saya akan membawa nama Seram ini berjuang sama-sama. Iya. Apalagi saya ya mencari makan di sana. Iya. Saya ya kalau saya bilang ini saya ngotorin tanah sana juga. Saya kencing, saya buang air di sana. Iya. Nah, bagi saya kalau saya ini tidak berbuat sesuatu di sana. Sehingga saya waktu itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat. Intinya saya ingin menjadi pendamai lah gitu. Iya. Kan tahu sendiri kan? Iya. Maluku ini sedikit-sedikit Ya, Ya. begitulah. ini ribut, ini Iya, ribut. Waduh, kapan kita maju kalau terus. Ya, betul. Nah, itulah saya kira saya di Seram 3 tahun lah. 3 tahun ya. 3 tahun sebulan lah. Iya. Lewat sebulan. Dan saya sempat juga lihat gitu Pak, untuk video-videonya. Pak Denny ini paling sering sekali buat Event acara lintas agama. Iya. Biasanya kalau istilahnya beta tuh biasa bilangnya itu event kerohanian. Itu kenapa Pak? Maksudnya kenapa sangat sering Jadi sekali? gini, waktu itu ada teman saya, pendeta yang di Manupi dari NTT. Oh, iya. Pasti udah kenal lah. Beliau memang dibilang pendeta yang viral dan banyak fans gitu. Lalu kami duduk di rumah, beliau tidur di rumah, tiba-tiba hujan lebat, lalu bocor rumah. Tiba-tiba beliau bilang gini, Pak Den, segala permasalahan di dunia ini jawabannya cuma di atas. Semakin bingung saya, apa ini maksudnya ini? Masih bocor tuh Pak. Jawabannya di atas. Lalu airnya kan menggenang nih. Kita anggota ngepel lantai. Pak Yendi bilang, ini menyelesaikan masalah juga. Tapi biasanya manusia itu hanya menyelesaikan. Ketika nanti hujan datang dia bocor lagi. Lalu beliau bilang, seharusnya yang dilakukan itu kita harus mencari bocornya di mana. Oh iya. Ketika kita plafon itu udah basah kan pasti di atas ada yang bocor. Iya. Kita cari bocor. Ternyata bocornya ada di atas. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki kebocoran yang di atas. Inti masalahnya. Di masalah. Artinya apa? Kalau permasalahan di dunia ini mau kamu selesaikan, termasuk di Maluku ini, termasuk di Piru waktu itu. Iya. Masalah apa? Ekonomi hancur, banyak pengangguran, banyak keributan kan. Ini kan masalah. Iya, betul. Jawabannya cuma dia. Perbaiki hubunganmu dengan dia. Maka semuanya akan dibereskan dengan dia. Pak Yandi itu waktu itu bilang. Makanya dari situ saya terinspirasi. Di sini ada Islam, ada Kristen. Saya ajak mereka. Rumah saya terbuka untuk kegiatan apapun, termasuk keagamaan. Iya. Jadi anak-anak main rebahan di rumah. Biasa saya malah senang. Karena menjadi budaya bagi masyarakat. Kalau kan tidak mungkin kan kita KKR itu terus minum-minum kan gitu. Iya. Tapi mungkin kalau kita dangdutan kah, mau wayase, mau
banyak minum. Kalau ini kan nggak mungkin, takut dia minum. Nah, disitulah jika awal mulanya saya pengen sekali saya. Dan saya menemukan jawaban. Ternyata saya di sini, saya disuruh ini. Oke. Jadi ini perjalanan rohani bisa dibilang ya. Wah. Perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual, betul. Siarah spiritual ini. Lalu saya bilang saya berdoa sama Tuhan, saya minta Tuhan, tolong kirim orang-orang pun yang bisa bantu saya. Ajaib semua. Dikirim teman dari Ambon yang punya peralatan. Coba bisa bayangkan, lihat saya buat acara-acara gitu mungkin kalau normal nih kok. Iya, betul. Itu ratusan juta, Pak. Wah, ratusan harus juta. pakai sponsor ini, kalau nggak pakai sponsor dari mana kita? Apalagi kan Betul. nyebrang kan, Pak. Apalagi Nyebrang itu kan akomodasi, transportasi untuk bawa alat-alat itu kan. Wah, lumayan. saya lihat tuh videotron semua nih. Lalu saya selalu mencari momen untuk mendekatkan diri sama masyarakat. Pernah saya bukan hanya keagamaan sih sebenarnya, kadang-kadang acara santai saja, tapi juga momen-momen tertentu, misal waktu Hari Pendidikan Nasional. Semua orang bicara tentang mari sukseskan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar apa yang kita sukseskan? Iya. Cuma ucapan aja gitu. Kebanyakan begitu tuh, Pak. Saya tampil beda waktu itu. Saya buat cerdas cermat Piala Kapolres SMP dan SMA. Wah, pesertanya banyak sekali. Dan saya bilang sama anak-anak Seram, saya juga anak Seram. Saya tahu kalian ketinggalan dalam pengetahuan. Jelas lah tertinggal. Maaf, di Seram tuh kayak di Luwu itu listrik hanya 12 jamnya. Bagaimana mau ngejar teman-teman yang tidak usah di Jakarta lah, di Ambon aja dikejar. Mungkin agak bingung. Tapi saya bilang, tapi saya pengen kalian punya mental. Dengan bertanding ini minimal kamu punya mental untuk melawan teman-temanmu di sana. Itu hal kecil-kecil yang saya berbuat. Lalu saya buat acara-acara Sumpah Pemuda, saya ambil untuk kumpulkan anak-anak muda, kita buat acara karaoke, lomba karaoke. Saya nemukan bibit-bibit. Ada yang anak-anak kecil sampai sekarang saya bawa sini. Saya jadikan anak piara lah gitu. Iya. Tampil kemarin, tampil di Polda, tampil. Bahkan kemarin pariwisata sini buat putri pariwisata. Dia juga diundang. Saya minta Kadis Pariwisata bawanya anak speak. Jadi ya apa yang kita bisa buat kita buat, kita maju. Justru hal-hal yang sebenarnya setelah dilihat dan dilakukan ternyata itu yang sangat dibutuhkan masyarakat ternyata. Itu sebenarnya. Dan saya sempat didatangi Kaseto. Wah, Gara-gara saya itu keren tuh sampai bisa datang. Bayangkan. Di BBS Kaseto loh. Seto Mulyadi ini, siapa nggak kenal Kaseto? Iya, betul. Dengan macet itu apa namanya? Kodomo apa itu? Kodomo ya. Itu Iklan-iklan. Gara-gara Sikomo ya benar. Lewat itu. Siapa yang nggak kenal? Iya. Waktu itu Sampai ke Seram, Pak. Maaf, sampai ke Seram. Saya sepele saja sebenarnya. Waktu itu ulang tahun Polwan. Iya. Ulang tahun Polwan ini saya tanya Polwan, kalian biasanya di mana ulang tahun? Pak, kita biasa ulang tahun, wah kita di aula bupati, kalau nggak nyewa gedung. Nggak usah lah. Kita ulang tahun di SLB. Sekolah luar biasa. Mereka kaget. Masih enggak rame. Enggak apa-apa. Cuma saya ingin begini. Di saat kita ulang tahun kan kita bahagia. Iya, betul. Saya ingin kebahagiaan kita ini kita bagi sama anak-anak yang sebenarnya mereka juga ingin bahagia, tapi mereka tidak dapat. Nggak bisa menikmati itu ya, betul. Ada yatim piatu, ada yang cacat. Kami buat di satu. Kami ajak santai-santai mungkin, kami goyang-goyang lah. Ternyata YouTube saya ini, Poros ini dilihat oleh Kak Seto. Wah, keren. Itu ceritanya itu. Dilihat oleh Kak Seto, sehingga ini menarik perhatian beliau. Waktu itu timnya memang hubungin kita berkoordinasi terus Kak Seto bilang, saya tidak pernah ke Timur. Maksudnya untuk penghargaan Kak Seto waktu itu. Kalau datang ke Ambon sudah pernah. Saya belum pernah beri penghargaan ke wilayah Timur. Saya pengen ke SPP.
kata Kak Seto. Saya bilang, wah dengan senang hati. Pak Seto datang ke SPB dengan senang hati. Lalu beliau mengatur waktu, dan saya ingat, dan mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, saya yakin dan percaya ini menjadi momen yang paling berharga buat masyarakat Seram bagian barat. Ya, pasti. Karena selain Kak Seto datang, Kak Seto waktu itu datang tanggal 16, tanggal 17 Kak Seto ikut upacara di Kabupaten Seram bagian barat. Ini menjadi kebanggaan. Iya. Masyarakat. Seram bagian barat. Lalu saya juga mendapat penghargaan Kak Seto waktu itu di sana. Iya. Dan ya enggak masuk di akal. Iya sih, Pak. Enggak masuk di akal Iya. saya gitu. Tapi itu kan artinya kekuatan doa tuh sebesar itu, Pak. Maksudnya itu kan permintaan doa, Ya. doa dari Bapak untuk dikirimkan orang-orang yang bisa membantu. Dan kalau kita pikirkan secara logika kayak kok bisa begitu? Cara kerjanya bagaimana begitu? Saya itu juga enggak menyangka bisa saya sendiri juga. Siapa sih enggak mengidolakan Kak Seto? Ya. Kita ini Kita semua ya. apalagi zaman saya, cuman kita Iya. dulu kan tiba-tiba bisa datang. Lalu saya tuh kan juga punya mungkin darah seni ya, punya darah seni lah itu. Saya ini maaf ngomong aja logat saya nggak bisa hilang. Iya. Logat Jawa. Logat Jawa. Mendok. Mendok. Tapi kalau untuk masalah cinta Maluku bisa kita Adu lah. Bisa adu lah. Banyak saya buat hal. Saya nggak mau Maluku ini terbelakang. Iya. Apalagi waktu saya di Seram. Yang kedua saya juga pernah. Saya ini kan dulu mengidolakan grup musik ya. Iya. Apa tuh, Pak? Grup musik. Payung Teduh. Tahu, keren itu sekali kan tuh. zaman dulu kan. Iya. Bila nanti saatnya telah tiba, wah itu keren. Payung Teduh. Saya itu dari dulu pengen sekali lihat konser karena memang untuk musik-musik kafe kan dia pegang. Iya. Musik-musik indie keren lah. Wah, Gitu. Syair-syairnya tuh gila-gilaan gitu. Saya pengen nonton nggak pernah keturutan. Di Jakarta Iya. saya tinggal di Tangerang, nggak keturutan. Di SPB tahu yang terjadi. Apa tuh, Pak? Yang main gitar itu, Iya. Is Dia sendiri. Istiqomah namanya itu. Iya. Yang rambutnya kriwil-kriwil. Datang ke rumah Datang. saya. Wah. SPB coba bisa begitu ya. Jadi apa yang menjadi keinginan saya itu Tuhan itu. Memberikan. Tapi saya juga belajar bahwa diingatkan Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak ada yang mustahil. Banyak peristiwa-peristiwa di situ yang membuat masyarakat sadar akhirnya. Iya. Membuat anggota saya sendiri sadar bahwa kalau kita mau maju, perbaiki hubungan dengan dia. Ini sebenarnya agak sedikit menjadi tamparan Jadi, sih. maaf ya, kalau kita ini cuma ngurusi ekonomi, sosial, Iya, politik, iya. itu hanya ngepel lantai saja. Iya. Oh iya. Ngepel lantai saja. Betul. Sama seperti ilustrasi yang tadi disampaikan Bapak Pendeta ya. Itu cuman lantai pal masalahnya di atas. Masalahnya di atas. Iya, benar. Itu saja. Jangan bilang kita kenal Tuhan, tapi kelakuan kita ya. Wah. Saya selalu mengajak teman-teman untuk ayo damai itu, perdamaian. Karena kalau sudah damai itu kan pikirannya kan bisa Iya. terbuka. Bahkan saya membuat patung untuk kenang-kenangan di SPB itu di Polres itu, saya membuat patung Gajah Mada. Pasar dan sangat megah. Itu bukan siapa-siapa, tapi cita-citanya mempersatukan itu yang saya mempersatukan. Saya ingin mempersatukan perbedaan yang ada di sana. Tapi ini pembicaraan yang sangat dalam sekali. Bang, ini sangat dalam sekali. Karena jujur ini lumayan kata-kata Pak Denny itu lumayan jadi pukulan secara pribadi
per beta juga Pak, karena kadang-kadang kita tuh sibuk dengan hal-hal kayak kita harus kejar gini, harus bikin ini, harus kita tuh akhirnya jadi fokus, bahkan jadi fokus untuk sosial media, cuman mau kejar rating dan lain-lain begitu. Hal-hal yang bersifat kerohanian tuh bahkan secara pribadi agak jauh dari hal itu gitu. Dan kata-kata Pak Denny itu justru tadi agak sedikit menampar kayak cobalah kok mulai kembali lagi untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan begitu. Ya kan? Kadang-kadang kita berpikir bahwa justru kayak macam ada kontrol fokus nih hal Tuhan nanti hal-hal ini terhambat gitu. Padahal justru apa yang dialami oleh Pak Denny itu justru sebaliknya malah. Nah itu makanya saya ya maaf ya, saya selama membuat kegiatan di sana tuh hampir rata-rata di luar, Ya. bukan di gedung, rata-rata di luar. Di outdoor. Terbuka acara. Saya buat bulan Desember, Januari, Juni, mau bulan apa aja. Setiap bulan ada Pak? Pokoknya saya buat setiap bulan apa aja. Yang namanya hujan, musim hujan di sana. Nggak ada. Wah, termasuk saya buat di sini kemarin. Iya. Musim hujan. Iya sih. Pak, maaf ini pertanyaannya agak sedikit bukan sensitif tapi semua kegiatan yang dibuat itu 0 rupiah. Nah ini yang ajaib, makanya saya bilang kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, beres semua. Mau ekonomi, mau sosial, mau apa tadi, mau pengen terkenal, mau rating naik, mau kecil bagi Iya. Tuhan. Ya. Saya pertama kali buat acara White Christmas. White Christmas, coba nanti lihat ya White Christmas. Di ini Pak, di SPB. Anehnya. Saya buat acara White Christmas itu semua agama ada. Padahal Natal itu. Ada Muslim ada. Hindu ada, Buddha pun ada. Saya datengin teman-teman Buddha dari sini, saya minta bantu. Waktu itu barongsai datang ke sana. Dan masyarakat menangis. Kenapa? Banyak yang menangis datangin saya. Bapak, selama ini kami hanya lihat di TV aja barongsai, tapi kamu bisa lihat nyata depan kami. Kami jadi anak-anak Seram jadi apa? Bangga, bahagia. Iya. Jadi selebrasi itu saya buat. Yang lucunya, ketika, ya kita kalau bicara nol enggak mungkin lah ya, karena enggak mungkin lah kita mau, enggak kita kasih makan lah. Iya, kita benar. transportasi macet. Tapi yang lucu, bukan lucu, tapi saya yakin inilah Tuhan. Campur tangan Tuhan. Waktu itu, maaf, saya enggak pernah buat panitia khusus, itu enggak pernah. Waktu itu datang saudara saya Muslim dari Pelau. Bayangkan, Jauh sekali Pelau datang ke saya. Tiba-tiba dia bilang, Bapak, saya mau bantu aja. Wah. Acara Natal ini. Acara Natal. Jadi ketika beliau datang ini, saya baru bisa tersenyum, beres semua. Wah, itu bisa begitu. Itu cerita di belakang layar tuh justru menarik. Justru acara Natal tapi ada saudara dari Pelau Muslim. Saya sendiri yang mendapatkan apa ya, pengalaman iman bahwa Tuhan tuh mau ngasih tahu, tidak ada mustahil. Tidak ada mustahil. Yang bingungnya juga itu waktu Bapak mengundang Ustadz Dasat Latif. Jangan Bapak lah. Abang, iya. Mengundang Ustadz Dasat Latif. Padahal Jadi kan Bapak kan bukan Muslim, Bapak kan Nasrani. Jadi gini, karena yang di rumah saya itu ya Muslim Kristen biasa. Iya. Kita biasa saja. Bineka Tunggal Ika lah. Tidak ada perbedaan karena kita orang seniman itu Sama. perbedaan tuh justru harus dipersatukan supaya. Iya. Gitu kan. Waktu itu Pak Yandi sudah datang, ya, yang Muslim manja ini. Bapak kapan kita? Iya. Malah mau lagi ya. Gantian dong yang Muslim. Iya. Lalu saya bilang, saya sama Pak Pendeta waktu itu, salah satu pendeta di sana, sekretaris klasis dari sana. Kita tiap malam sering ngobrol, minum kopi. Lalu awalnya saya memang dikasih nomor Pak Dasat itu.
kasih nomor sama stafnya beliau ya yang tangan kanan. Saya WA, nggak dibalas. Nggak dibalas juga. Nggak dibalas juga. Lalu saya minta hikmah Tuhan, tiba-tiba Pak Pendeta ini saya bilang, Pak Pendeta kita buat ini apa, buat undangan kita sebar ke medsos nanti. Oh, jadi buat video gitu. Video. Jadi Pak namanya Pak Mesak Tamailah. Ya. Buat video, Pak Ustadz kami rindu Pak Ustadz datang. Saya pendeta ini, walaupun saya berbeda tapi saya dalam pengen sekali pendeta Pak Ustadz datang. Ternyata itu dilihat Pak Ustadz betul. Sampai. Dilihat Pak Ustadz betul. Nah, dari situlah mungkin Tuhan itu bekerja. Iya. Karena saya berpikir, sudahlah, kita ini lakukan saja apa yang kita bisa. Iya. Selebihnya biar Tuhan. Iya. Ya. Barat kita nanam tuh ya, kalau kita nanam ya sudah, kita cuma cari bibit, cari pupuk, tanah yang bagus. Iya. Kita siram, kita lihat ada belalang kita semprot pakai insek, sudah cukup. Biar tuanya menemukan. Masalah buah atau enggak itu bukan urusan kita. Iya, betul. Iya. Mana bisa kita bikin, ini sudah bagus semua, pasti buahnya bagus. Enggak juga. Betul. Ada angin juga, buah-buah itu bisa rontok semua, itu urusannya Tuhan. Makanya saya bilang, setelah itu Pak Ustadz waktu itu, stafnya telepon saya, Bapak, ini Pak Ustadz mau ke Tual. Tapi sebelum ke Tual mau ke SBB dulu kan, ini kan kebanggaan betul ini orang SBB kita ini kan. Bisa begitu ya, sudah saya bilang. Dan itu Bapak Ustadz sendiri yang mau. Pak Ustadz sendiri. Wah, keren sekali. Saya sendiri. Bahkan di dakwahnya tuh dia bilang gini, yang telepon saya ini biasanya bintang jenderal, bintang 3, bintang 2, bintang 3. Ini saya bisa telepon Kapolres ini gimana jadi? Ada yang bilang begitu. Nah ya situlah, makanya kita terus dari situ saya belajar bahwa dimanapun kita berada, kita harus menyejahterakan kota. Iya. Ayat itu kan, berdoalah Iya, buat kota itu supaya kota itu diberkati. Kota itu diberkati, betul. Selama 3 tahun di sana jarang sekali ada konflik. Padahal di SPB ini juga sangat rawan. Ya, Gesekan. Tapi selama 3 tahun itu justru. Iya teman-teman di sana kalau saya telepon aja, kalau ribut-ribut saya telepon, saya mau ke situ udah langsung hilang. Karena ya gimana kita masa orang luar aja mati-matian untuk mendamaikan kok Anda malah. Iya, betul. Makanya dari situlah kedekatan saya dengan masyarakat. Dan saya kalau jadi dulu di sana itu enggak suka kalau datang ke desa itu pakai tari-tarian, saya enggak suka. Terlalu seremonial ya. Kalau saya disambut begitu berarti saya bukan anak negeri lah. Saya bilang. Dianggap tamu. Dia nggak tamu, saya bukan anak tamu, saya anak negeri. Iya. Akhirnya saya dianggap kayak ya kemarin mereka datang ke sini kan raja-raja. Ya, karena mereka ternyata masih menganggap saya itu bukan orang lain. Iya. Masih dianggap anak negeri. Ini anak negeri ini. Saya pernah diundang apa ya, datang terus mereka nyiapin tenda-tenda, kan saya punya intel di mana-mana. Iya. Saya bilang, wah Pak, itu siapin tenda, siapin tari-tarian. Saya nggak datang. Saya malah masuk ke masjid, di situ orang lagi bangun-bangun kan, lagi bagus di masjid, saya malah nongkrong di masjid itu sama tukang-tukang, saya kasih rokok aja, rokok. Ya ngerokok bareng, kita minum bareng, ngopi bareng. Malah, ya hal begitu-begitu kita buat. Malah justru ya ikatan emosionalnya lebih kuat, betul. Jadi akhirnya mementahkan pemikiran saya di awal tadi bahwa Maluku, Ambon ini nggak ngeri-ngeri orang. Padahal baik-baik semua. Tidak ada, ya saya udah keliling Indonesia, tidak ada orang yang sebaik orang Ambon. Wah, orang Ambon kalau sudah klik banget. Kalau sudah namanya Maluhati itu sudah iya, malu hatinya kebangetan. sangat-sangat baik, sangat baik. Nah, itulah. Pembicaranya jadi semakin dalam ya. Ini salah satu pembicaraan yang paling deep. Kita akan lanjut ke segmen kedua lagi, Pak Eden. Kita akan bahas lebih spesifik lagi. Siapa tahu
di segmen berikutnya kita akan ngulik-ngulik sedikit soal kopi begitu. Ini katong sing bahas sama sekali soal polisi, katong bahas soal hal-hal di luar yang lebih ternyata ada sisi yang lebih menarik untuk katong bahas. Katong balik lagi nanti tetap di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Ya, kita kembali lagi. Masih tetap di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai bareng Bang Denny. Ini tadi katong baru habis Minum kopi. coba salah satu racikan dari barista kita pada malam hari ini. Dan ini enak. Ini beatsnya Toraja ya? Toraja. Ini dan langsung dibuat sendiri. Di manual brew sendiri oleh barista kita satu ini. Tapi Bang, kenapa Bang suka kopi? Ya, Atau lebih tepatnya awalnya suka kopi dari jadi gini dulu, saya pernah punya senior lah, senior sekali. Iya. Mungkin ya kalau nggak salah itu sudah di atas 80 lah umur beliau. Iya. Lalu beliau bilang gini, Den, minuman terbaik dunia itu ada 3. Yang pertama itu, yang nomor 3 itu teh. Oke. Yang kedua kopi. Yang pertama minuman terbaik itu anggur. Jadi teh, kopi, anggur. Wine. Wah. Nah itu. Minuman ini diperoleh dari tanaman yang hidup di dataran tinggi. Kalau orang bilang ini minuman para dewa. Karena Dia dekat nggak ya. bisa ditanam di daerah yang panas. Nah itu, dari situ saya penasaran nih, saya belajar kopi ini. Udah lama lah, ya mungkin sekitar 10 tahun yang lalu lah. Wah, lama sekali dong berarti, lama sekali. Udah lama, makanya saya sangat gemar minum kopi. Lalu yang dibilang kopi itu merusak lambung, semuanya enggak ada. Ya, fun fact-nya sih itu kayak kebanyakan minum kopi itu bisa asam lambung. Kayak wine, misalkan wine yang dimaksud wine bagus itu ya wine yang betul-betul wine. Betul. Iya. Kalau wine-winean ya bikin sakit perut gitu. Ya, sama dengan kopi. Anggur merah. Kuncinya sebenarnya ada di prosesnya saja. Oke. Dari pemetikan itu harus petik merah itu aja. Kalau petik kuning atau hijau itu menyebabkan lambung. Ah, Sama kayak makan mangga tuh. Iya, Mangga iya. kalau masih muda kita makan sakit. Sakit Kita- perut, tapi iya, kalau masak betul. di pohon iya, enak. jadi manis sama betul. dengan kopi. Ya, orang Indonesia biasa metik kopi itu asal-asalan. Yang penting dapat uang cepat tuh. Iya. Bukan melihat kualitas. Lebih ke bisnis ya gitu. Tapi kalau orang luar dia nggak mau, dia nggak bisa dibohongi. Kayak saya nggak bisa dibohongi. Ini kopi hijau, kopi kuning saya nggak bisa dibohongi. Bisa ketahuan nih rasanya Ya, gitu. rasanya pasti sepat gitu. Iya. Dan itu merusak lambung karena asamnya tinggi sekali. Oke. Itu. Wah, jadi Ya. menarik ya. Iya. Apalagi kalau di Ambon ini kan sekarang sudah mulai tumbuh kafe-kafe gitu. Iya. Beberapa tahun belakangan lah begitu. Terus mulai kalau dulu rumah kopi, Iya. dulu rumah kopi ya kayak kopi Joa, Sibu-Sibu, dia masih andalannya itu apa kopi susu ya, kopi susu. Iya. Kopi susu. Tapi kalau macam bicara kopi sendiri, kopi yang benar-benar kopi itu yang harusnya kayak gini ya Bang ya, yang Intinya kopi itu jangan dicampur dengan yang lain. Harus murni. Makanya dia akan jadi minuman yang bermanfaat. Lalu ada takarannya. Tidak asal-asalan. Sama seperti kita minum obat. Ada dosisnya kan. iya. Ininya segini, airnya segini, gramnya segini, panasnya segini. Ditakar semua. Supaya kopi ini menjadi minuman yang Dokter sehat. kan bilang kan kopi itu tidak pernah membuat penyakit. Ada yang dokter yang bilang, Iya. yang penting jangan ada gula sama tuh susu kental manisnya. Iya. Bahkan saya kemarin lihat di media sosial bahwa kanker itu sangat benci sekali dengan kopi. Ah serius? Bang? Iya. Saya lihat Ini itu. ada penelitiannya memang. Iya. Di Amerika apa di mana ya?
kanker itu tidak harmonis dengan kopi. Jadi musuh berat. Belakang dia paling benci. Berarti justru minum kopi baik untuk melawan kanker. Bukan kanker saja, bahkan kemarin ada yang bilang antioksidan tinggi untuk melawan jantung, memperkuat jantung. Dengan catatan kopi yang murni ya kayak. Jangan dicampur. Jangan dicampur, oke. Karena kalau kopi ini benar tuh pasti manisnya itu sudah ada. Kayak ini kan ada manisnya. Iya. Terasa itu manis. Iya benar. Ada pahitnya. Ada beberapa orang juga Pak yang minum kopi itu sebelum mereka olahraga. Nah itu. Katanya meningkatkan stamina gitu ya. Itu kafein yang membuat dia semangat. Gitu. Iya. Sehingga ketika dia olahraga, keringat banyak keluar, ya, semangat, ya itu kafeinnya. Oke. Jadi kayak dia tuh kafein tuh kayak efek doping begitu, dia meningkatkan tenaga secara alami lah gitu ya. Oke. Terus 10 tahun ya Pak, lumayan lama Pak untuk. Saya rasa lebih 10 tahun. Berarti sudah hampir sebagian besar lah menjelajahi kopi-kopi di Indonesia lah. Hampir semua. Hampir. Saya tuh dari Papua sampai Aceh Aceh sana Gayo sana sudah pernah kita cicip. Dan selama saya bergaul dengan teman-teman komunitas saya di Lampung dan di Jakarta itu, saya nggak pernah dengar kopi Maluku. Oh ya. Nggak pernah dengar kopi Maluku. Di antara semua jenis kopi itu justru tidak pernah terdengar itu kopi Maluku. Ya? Maluku. NTT banyak, Floresnya hebat, Bajawa hebat. Tuh, Bali Kintamaninya oke. Semua ada di setiap daerah, hampir ada. Jawa Barat tuh apalagi kok kopi-kopi yang fruity ada di sana. Di Jawa Barat, Bandung sana, kabupaten. Jawa Timur, Jawa Tengah ada semua. Sumatera hampir semua ada. Maluku aja. Tapi justru di Maluku yang tidak ada. Tidak ada. Setelah ini menarik karena kita akhirnya bahas soal kopi nih. Kenapa Pak? Kenapa sampai kopi Maluku tuh tidak terkenal lagi? Jadi gini, kopi ini hampir rata-rata itu adalah tanaman peninggalan Belanda. Oke. Ya. Kalau kita bicara Belanda, seharusnya di Maluku ini kan harusnya toh. Harusnya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa mungkin orang-orang Belanda dulu tidak menemukan tanah yang pas untuk nanam kopi gitu ya. Iya. Tapi saya juga kurang tahu juga. Tapi yang jelas kalau memang ada kopi di Maluku ini, saya bisa bawa kopi ini untuk mewakili Maluku kita berkiprah di Jawa sana. Ayo. Karena teman-teman saya bahkan ada distributor besar di sana itu, dia sangat gila sekali dengan kopi. Sangat gila ya? Sangat gila. Pokoknya ada jenis kopi baru pasti dikejar itu. Pasti dikejar. Kalau masuk istilahnya ya mirip-mirip misalkan ya. Kelas rasanya mirip-mirip misalkan sini dengan mana itu pasti dia akan cari. Tapi Pak, padahal kalau macam kita bahas kopi, berarti kan kita harus bahas dari hulu ke hilir. Maksudnya dari kopi yang dari perkebunan petani sampai turun ke pasar dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah di Maluku sendiri, maksudnya sepengetahuan dari Pak Denny sendiri, apakah sudah ada perkebunan kopi yang bisa dibilang ini secara produksinya adalah? Kalau setahu saya itu kok di sini liar kopinya. Iya, tumbuh liar betul. Tapi kemarin teman-teman bilang saya ada ada menanam kopi di SBT kalau salah. Oh iya, kalau tidak salah ada komunitas yang sudah mulai mencanangkan untuk penanaman kopi di SBT, dibuat satu lahan khusus untuk menanam kopi. Itu. Cuma saya nggak tahu nih perkembangannya, apakah cuma nanam saja terus ditinggal atau bagaimana. Saya kan tidak tahu, karena ya masyarakat kita juga kalau untuk nanam kopi kayaknya masih masih yang penting tanam aja begitu, atau gimana? Ya kurang lah gitu istilahnya kan. Kurang. Masyarakat masih mending nanam pala, nanam cengkeh. Iya. Kalau kopi kurang, takut saya cuma hanya cuma seremoni saja, gubernur datang nanam terus nggak dirawat lagi, ya takutnya. Iya.
Karena kopi itu memang harus ditanam dan dia perawatannya khusus Pak. Dari proses Ya, kalau penanaman. masih kecil kan kita bisa bayangin. Ya. Kan harus dirawat ya. Tapi kalau sudah peninggalan Belanda kan kita bisa bayangin udah berapa tahun ini. Iya. Batangnya sih sudah Sudah tua gede-gede gitu kan. iya. Nah itu. Kalau nggak kita jaga, nggak kita rawat, nanti dimakan sama apa namanya binatang-binatang liarnya di hutan itu kan kacau juga kita ini ya. Tapi menarik yang tadi kita bahas ya, Babe, soal filosofi kopi. Kopi itu ya, tadi Pak Denny sempat bilang, kopi itu diciptakan pertuan tuh untuk bisa berteman. Jadi kopi itu tidak enak kalau minum sendiri. Nggak enak. Ya. Harus minum beramai-ramai. Bahkan ingat kan Pak Soekarno dulu punya ide yang sangat cemerlang tuh Iya. hanya gara-gara Kopi. ngobrol dengan Iya. minum kopi. Iya betul. Sejuta, secangkir kopi sejuta inspirasi. Iya. Nah itu. Bahkan Dono Kasino Indro punya tagline warung kopi, warkop ya. Warkop. Nongkrong di warung kopi, canda sana sini, wah itu tuh. Ya mungkin dengan itu kita bisa berpikir ya. Sudah seyogyanya kita semua berpikir bagaimana Maluku ini harus maju. Iya, benar. Apa yang bisa kita buat, kita buat. Ya, kita buat. Kita punya kekayaan alam kayak tanah yang subur kan. Dan sayang kalau kita biarkan. Iya sih itu. Biarkan. Apa aja bisa kita perbuat. Mungkin hal yang harus kita perbaiki itu lebih ke karena mungkin beta termasuk salah satu anak Maluku juga. Beta melihat katong punya istilahnya pergerakan, katong punya pola pikir. Beta berpikir bahwa kalau katong anak di Maluku nih harus lebih profesional dan lebih memperbaiki kata kerennya tuh attitude mungkin. Karena pribadi itu kadang-kadang kalau katong anak Maluku ini, katong biasanya kalau sudah tahu sesuatu sedikit itu kadang-kadang katong tuh jadi meremehkan. Ya. Jadi Sebenarnya itu yang jadi iya. hambatan. Ini beta berbicara dari sudut pandang beta sendiri sebagai betul, Pak. anak Maluku. Maksudnya beta menyadari itu, kadang-kadang katong baru tahu sedikit tuh, katong kadang-kadang menutup telinga untuk orang lain gitu. Istilah gini, kalau jam terbang itu belum tinggi, Iya. dia biasanya banyak gaya. Benar ya, betul ya. Iya betul. Ibarat sebuah perjalanan nih, kalau kita jalan kaki, wah kita masih bisa sambil nendang-nendang. Iya. Toh kan? Tapi mulai kita naik motor misalnya, mulai kita lihat, wah kita aturannya gasnya sekian, kalau belok sekian, Iya. mulai kita berpikir. Iya. Betul. Naik kapal lagi, mulai jauh, kena ombak sedikit, Iya. kena ombak sedikit, wah sudah. Ya. Pernah nggak kena ini apa? Badai naik kapal pernah? Pernah. Kapal feri. Saya pernah naik kapal feri itu, waktu itu nyebrang. Itu sampai kita tidur ini jalan sendiri kita. Itu orang teriak-teriak semua. Mulai kita agak takut ya, karena perjalanan agak Iya. jauh. Semakin jauh lagi naik pesawat. Ya. Coba. Di sampingnya ada anak kecil nih, naik pesawat tiba-tiba turbulensi nih. Iya. Wush. Terus anak kecil ini tetap bicara aja, nggak jelas. Kita bilang, Adik, kita berdoa, Adik. Padahal kita nggak pernah doa, kita dua doa, Adik, ayo kita doa. Iya. Semakin takut. Iya betul. Artinya kalau kita belum tinggi, jam terbang kita itu biasanya kita itu Banyak tinggal. Itu yang biasa orang bilang kalau di taekwondo ya, biasa orang yang baru belajar tuh justru suka loncat, suka nantang-nantang. Tapi kalau orang yang justru dia sudah profesional, sudah expert tuh, justru dia semakin yang paling kalem gitu. Karena dia tahu berbahaya kalau dia melawan begitu. Jadi semakin pengalaman, semakin ilmu kita banyak, itu sebenarnya kita harus semakin hati-hati. Ya. Ilmu padi ya biasanya. Semakin berisi semakin merunduk. Apalagi kita ketemu orang, kita nggak boleh langsung bicara yang tinggi, kenapa? Iya. Kan kita nggak tahu dia siapa. Ya, betul. Benar. Betul. Kita, dan menurut saya itu di dunia ini
hal yang paling apa ya, paling ampuh ilmu itu Iya, ya iya, berkawan, Iya. berteman. Ya. Karena ilmu hidupnya di situ ya, Pak. Ya? Bahkan saya bilang untuk paling mudah mengalahkan lawan itu dengan menjadikan dia teman. Bukan kita mengasah ilmu. Iya, betul. Coba kita ngasah ilmu kan, ilmu pakai ilmu seraji walah zaman dulu kan, ilmu rawa rontek apa, kita mau lawan dia belum tentu kita menang. Iya, iya. Dia juga membaca kita. Tapi kalau menjadikan dia teman, sudah jadi teman minum kopi bareng, dia lengah sedikit kita kasih cyanida mati. Mati. Dia tidur, tinggal Iya, bunuh kapan benar, aja. benar. Jadi sebenarnya ilmu berteman itu ilmu yang paling Iya, iya. paling pas itu. Karena kan ketika orang jadi musuh kan orang masih punya sikap untuk siaga terus. Siaga terus. Tapi ketika berteman dia menurunkan, Wah. dia punya kesiagaan gitu. Nah, tinggal kapan kita mau kan. Cuma itu nggak pernah disadari sehingga kadang-kala kita ketemu orang tuh kita harus langsung tinggi hati, Ya. sombong. Orang nggak mau berkawan. Iya, betul, betul. Coba saya sama baru kenal orang terus bicara aku terus. Iya. Lama-lama malas juga gitu. Malas Apa juga, ini, iya, tapi, betul, ya? betul. Saya mau model-model begitu. Secara teknis itu pasti langsung kita jauhin ya, karena Wah, sudah malas. apa nih sih orang? Itu rata-rata orang bilang egois. Iya, iya, iya. Nah, kalau orang awam bilang wah baru baku dapat pukul tinggi, oh cerita pukul tinggi nih gitu. Atau orang aman bilang paling bagoyang. Iya. Jadi membunuh orang itu bukan dengan pedang, membunuh orang dengan senyuman. Wah, Dengan senyuman. ini biar Tinggi. ya, Nah, itulah ya. menarik, sangat menarik sekali. Jadi kalau sudah bicara kopi ini memang bicaranya filosofi. Karena tidak ada akhirnya. Iya. Karena kopi itu banyak hal yang bisa kita pelajari ya kopi, Pak. Iya. Soal dia punya rasanya begitu. Kenapa kopi itu harus pahit? Ya, dia sebenarnya mau ngajarkan kita. Tentang ilmu hidup. Kalau hidup kita pahit itu jangan kita langsung frustasi. Ya. Ternyata pahit itu juga bisa dinikmati. Iya. Benar ya, iya. Jangan sudah pahit, hidup kita pahit terus kita frustasi bunuh diri. Oh, jangan saya. Hidup terlalu indah untuk diakhiri. Dinikmatin aja ya, Pak. Iya, benar. Dinikmatin saja. Dinikmatin saja, Ternyata, betul. enak. Enak juga ya ternyata. Dan bisa dilewati juga, habis juga, Pak. Pahit dibawa dengan senyuman. Iya. Malah mau ditambah, Pak. Tapi itu, Pak, memang hal yang memang masih jadi PR besar untuk katong anak-anak muda Maluku juga sih gitu, karena sikap bagaimana katong harus menemukan sikap untuk bisa menerima istilahnya kan selalu mengkosongkan wadah ya, Pak ya. Karena ketika katong wadah kosong kan katong dapat terus. Iya. Memang agak aneh di sini. Iya, Memang, Karena kan pengalaman ini kan beda kan. Ya, Kayak contoh betul. pengalaman Pak Denis di dunia perkopian kan sudah banyak sekali gitu. Maksudnya saya itu ini kesempatan ambil ilmunya gitu. Jadi kita harus kayak istilahnya eksploitasi lah. Nah, Eksploitasi Pak Den kayak kalau di dalam dunia kolaborasi, wah kita bisa memanfaatkan Pak Den dari segi koneksi, semua bisa kita manfaatkan gitu kayak. Kalau anak-anak kopi kan mestinya kayak Pak Den bisa nggak ada kenalan gitu, distributor kopi atau investor kopi yang tertarik ini gitu. semua. Jadi sebenarnya saya kemarin sampaikan kepada teman-teman anak-anak, lebih baik kita membuat sebuah komunitas. Iya, Komunitas itu sebenarnya terbentuk karena kesamaan. benar, Betul ya? benar. Kesamaan hobi, keinginan, kesamaan apa ya? Tujuan. Iya. Makanya membentuk satu komunitas. Contoh saya suka kopi. Lalu yang satu suka Shopee, itu kita membangun komunitas. Beda sih. Nggak sama kan? Iya. Satu komunitasnya saya suka kopi, ayo yang suka kopi kita kumpul. Tapi ketika nanti kita sudah menyatukan diri, membangun sebuah komunitas, maka kesamaannya itu kita pinggirkan dulu. Iya. Yang kita utamakan adalah persaudaraan, sama anak Maluku. Iya, betul. Ayo kita sama-sama keluar. Ya maaf, kalau kita cuma terkungkung di sini, ya,
berapa sih Iya. yang kita dapat di sini? Iya betul. Berapa sih? Pasarnya juga kecil. Pasarnya juga kecil. Betul. Kita sudah banyak kenal sama orang di Lampung, distribusi besar di sini, di Jakarta distribusi besar. Dia sangat welcome kalau kita ini sebenarnya sama-sama serang ini. Ya. Tapi kalau kita kayak sendiri-sendiri, ya sulit mengangkat. Iya sih. Saya dulu kayak gini juga. Waktu di Lampung pertama membentuk komunitas itu akhirnya kita jadi saudara. Podcast ini juga. Wah. Waktu itu di Sonora, Iya, iya. Sonora, di Tribun, di Kompas TV. Oh iya. Kita podcast, kita edukasi, publikasi tentang kopi. Akhirnya sekarang coba lihat Lampung. Pesat sekali ya. Gila. Luar biasa lah. Itu karena upaya-upaya kita kecil dulu. Tapi dampaknya kan pasti. Dampaknya sekarang. Iya, benar. Harusnya saya mau anak-anak Maluku itu bersatu, jangan mikir duit dulu lah. Iya. Kita mikir Maluku dulu. Karena kalau dasarnya duit ini agak susah, Pak. Aduh susah. Duit ini kita ribut terus nanti. Iya, Ya, iya. Kita ribut terus. Dan Betul. apalagi ya, kan tidak harus, maaf ya, tidak harus minuman kopi itu. Kopi itu bisa jadi berbagai macam makanan. Roti, es krim, semua bisa jadi bahan berbahan Iya, kopi. benar. Nah itu kalau kita lebih kreatif lah. Sedangkan di sini kayak sukun aja, ya cuma makan sukun goreng aja. Iya. Tidak ada roti sukun di sini. Iya, benar juga ya. Hah? Benar juga. Makan sukun di sini Banyak. bukan hanya banyak tapi luar biasa Iya. rasanya. Sukun Beda sama semua di warga Jawa. tuh, semua rumah di kampung tuh ada sukun, pohon sukun. Beda rasanya sama di Jawa. Oh beda Oh, ya. beda ya? Beda sekali, beda sekali. Oh iya. Makanya saya bilang, ya butuhnya kreativitas dan ini harus anak-anak muda yang bergerak. Iya. Iya. Ya maaf kalau mungkin yang sudah senior, sudah oma-opa, pasti berpikirnya cuma papeda saja kan. Iya. Iya. Kalau kita anak muda papeda nggak ketinggalan, tapi kreativitasnya yang harus Iya. harus naik. Wong di sana itu apa ya, kayak semua pisang semua bisa jadi Iya. produk-produk yang Iya. wah jadi kejar sama orang-orang. Coba di Lampung itu ya pisang itu, keripik pisang, kalau orang wisata ya itu yang Iya, dikejar. Iya betul. Keripik pisangnya. Iya. Dan akhirnya dia punya pariwisatanya hidup juga kan. Wah misalnya. itu salah satu kopi itu menjadi apa? Destinasi wisata. Itu. Dan sekarang kan kopi ini kan dari anak-anak SMA juga sudah nggak kayak kita dulu. Kita dulu kan masih sekolah, kita taunya minum teh. Kita nggak tahu kopi. Kopi itu kan om-om katanya. Om-om. Iya, iya. Sekarang sudah beda. Tapi sekarang sudah Iya. jadi lifestyle. Lifestyle. Seharusnya secara potensi ini potensinya bagus ya Pak ya. Bagus. Harus dimanfaatkan begitu. Tanah di sini di Seram itu utamanya, di daerah Seram suburnya enggak. Ya benar. Sangat subur. Tapi banyak tanah yang nganggur juga. Nggak ada apa-apanya. Karena semua berpikir kalau tinggal di kampung tuh kurang keren Pak. Iya. Larinya ke kota semua gitu. Gitu. Jadi petani tuh tidak keren begitu Pak. Sebenarnya kalau jadi petani tuh kaya ya Pak ya. Apalagi petani kopi ya Pak. Wah ngeri. Permintaan pasar tuh kan bertonton. Makanya kemarin itu waktu ulang tahun Brimo. Kita kan November mana ulang tahun Brimo. Saya berusaha, ya saya kan cuma wadansat ya, cuma menyarankan ke pimpinan untuk kita bisa sama-sama komunitas. Kita galang komunitas, kita buat event. Tuh, Iya. buat event. Salah satu kemarin bonsai. Ternyata bonsai di sini. Banyak Pak. Banyak. Maksudnya ada yang suka. Nih saya kasih tahu. Kemarin ada yang cerita sama saya. Dia beli bonsai di sini. Itu harganya 20 juta. Oh? Satu pohon. Satu pot. Satu pohon. 20 juta Pak? 20 juta. Lalu dia bawa ke Makassar. Dia kontes di Makassar, di Iya. kota-kota besar pasti ada kontes. Ada kontes Ya, ya. bonsainya ya benar. Di sini tidak ada. Baru ada kemarin saya yang buat. Hadiahnya ya kecil-kecil Iya. kan Brimo kan. Iya. Ya, tapi memicu mereka lah. Itu kontes di Makassar menang. Dibeli orang Jakarta. Berapa coba? 100. Berapa? Kalau di Jakarta berarti kalau karena dia industrinya 200 lah. 700 juta. Wow.
Satu pohon itu Pak? Ternyata setelah saya galang bonsai itu yang namanya santigi itu. Apa tuh Pak? Sorry. Santigi Santigi itu. itu bonsai yang ada di karang-karang di pinggir laut, di karang batu-batu itu. Oh, banyak kan kalau di sini kan banyak kan. Itu asalnya dari Maluku. Iya kan pohon-pohon kecil yang tumbuh di karang tuh kan Pak ya. Coba. Itu 700. Kita nggak usah bicara tambang yang Iya. yang apa terlalu dalam lah. Itu aja kita direbut. Dan maaf, orang Jawa sudah banyak yang datang ke sini untuk ngambil barang. Dan Iya ya barang kan itu, yang tumbuh di pinggir karang Iya. tuh Pak, pohon-pohon yang itu tuh. jadi ada batunya. Bayangkan, santigi itu kalau di kelas kontes bonsai itu kelas yang paling tinggi. Yang Kalau- levelnya paling tinggi. Kalau beringin segala macam itu, kalau sudah muncul santigi, Selesai. Selesai. itu bungkus tuh Pak. Malu kubunya. Coba, masa kita diem aja? Nah, banyak yang nggak tahu soalnya. Diem aja dong. Hah? Banyak yang nggak tahu soalnya Pak. Karena apa? Karena tadi itu sudah tahu sedikit, merasa Iya. tahu semua. Jadi akhirnya menutup telinga untuk informasi-informasi yang justru seperti ini nih. Ngapain kita jualan singkong? Jualan dong. Padahal itu kan tumbuhnya alami ya Pak ya. Alami. Di pinggir pantai Iya, tumbuh-tumbuh sepanjang di Maluku banyak dia kayaknya. Tapi sekarang sudah dilindungi ya. Nggak boleh. Oh, iya. Dilindungi. Karena memang apa ya? Memang itu di Jepang juga. Itu yang kelasnya paling tinggi kan. Bonsai ini kan Jepang. Ya. Betul. 700 juta ya Pak ya? Satu menarik ya. Dari 20 ke 700. Oh, Itu sama aja dapat mobil Alphard. Mobil Alphard, Pak. Alphard second. ya Alphard Iya. second. Dan ternyata itu komunitasnya besar ya Pak ya? Untuk bonsai yang itu. Dan Saya buat acara aja di sini. Itu banyak sekali itu yang turun itu. Wah. Luar biasa. Satu itu. Kedua kemarin saya buat kayak apa? Ukulele. Jelas kalau ukulele Iya, jelas iya. itu andalan anak-anak andalan sini kan. anak-anak sini ya. Lalu yang berikutnya malam hari saya buat kegiatan Got Talent. Koktail. Got Talent. Got talent. Got Oke, Talent. oke. Terate kan kalau berarti mainnya terate kan? Iya, iya. Terate Got Talent. Ini saya pengen lihat anak-anak Maluku, saya mau lihat. Tapi ya yang muncul ya cuma suara gitu. Apa? Tidak ada yang lain. Oh. Ada dance cuma satu. Saya pikir ya saya Brimo kalau ini dibiarkan ini saya juga ingin ngambil bagian lah gitu maksudnya. Iya. Polri juga ingin dekat dengan masyarakat, ambil bagian. Siapa tahu dengan apa yang kita buat ini muncullah bibit-bibit yang bisa mewakili Maluku ini. Ah iya sih Pak. Itu yang saya mau. Karena kan gini, saya kemarin ada anak kecil di pegunungan sana, saya temukan dia suara bagus, suara emas betul. Kak Seto datang, saya bilang, Kak, maaf Kak ya, kami ini kalau potensi jangan diragukan. Cuma kami nggak punya apa? Link. Nggak punya link. Linknya, iya. Masuk ke Jakarta. Ya. Tolong Kak bantu kami anak-anak ini. Beliau sampai bisikin saya akan bilang Pak Prabowo untuk perhatian masalah talent. Anak-anak kan beliau kan betul-betul sama anak-anak. Iya. Ya. Kak Seto sampai bilang, wah ini bukan penyanyi Daerah, Indonesia. iya. Penyanyi Udah kelasnya udah dunia." kelas internasional nih gitu. Nah, jadi hal begitu kita buat supaya ya, Polri ini tidak lagi apa ya, tidak lagi Jadi jauh dengan masyarakat gitu, betul. kadang-kadang kita harus keluar dari kalau orang bilang out of the box, kita Iya. harus keluar dari situ supaya kita bisa membantu masyarakat Betul Pak, betul. apa Iya. maju. Iya. Nah itu kalau saya kayak gitu. Kemarin makanya nyanyi, bonsai, kemudian ada Got Talent ini. Iya. Wah, itu menarik tuh Pak, menarik. Kita buat acara-acara seperti itu supaya semakin dekat. Oke. Lalu kedepannya Pak ada rencana untuk kayak kerjasama gitu dengan komunitas-komunitas? Saya pengen sekali, mungkin masyarakat ini banyak yang mau dekat dengan polisi tapi ya takut kadang-kadang. Iya. Takut kadang-kadang. Stigma yang Tapi kebentuknya saya Pak. pengen gini. Ini kan beberapa waktu ini kan ribut terus. Iya. Sebenarnya apa sih dapatnya ributnya apa? Iya. Bagaimana kita mau maju kalau kita gini terus? Iya. Iya, Hal-hal betul. sedikit ribut, hal sedikit ribut.
Nggak maju-maju kita begitu. Saya mau, ayo dong. Komunitas-komunitas apa ya muncul lah gini sama-sama kita. Kalau kalian tidak punya wadah untuk kita maju, kadang-kadang kan nggak punya wadah. Maaf, saya dulu sampai kopi aja dulu. Ada acara Car Free Day, kami sepakat sama-sama yuk kita buat menyiapkan kopi gratis untuk Car Free Day. Nah, kita sampai gitu, nggak jual, bagi-bagi kopi, edukasi betul. Terus kemudian anak-anak yang pandai pinter-pinter nyanyi kita kasih uang. Jadi menggeliat terus. Katanya, saya pengen ya mendukung segala hal, potensi-potensi anak-anak Maluku. Apa yang kita bisa ya kita dorong. Mantep nih, ini nih bisa. Kalau yang teman-teman komunitas ini kan bisa nih langsung kolaborasi. Ayo. Iya kan, karena kan zamannya sekarang zaman kolaborasi kan, Pak kan. Nggak bisa sendiri. Saya bisa sendiri-sendiri, agak susah. Yang penyanyi timur aja harus gabung-gabung biar lagunya. Kadang kita mau muncul, nggak bisa, Iya. nggak ada peluang, nggak ada wadah. Mumpung kita ada Brimob, ada Polda, kita kan mau terus bikin baik. Pak Kapolda bilang terus bikin baik, bikin baik. Banyak hal yang bisa kita buat. Lebih tepatnya mumpung ada Pak Denny. Jadi bisa langsung dimanfaatkan, maksudnya kan untuk hal yang baik kan. Hal yang baik boleh kan, Pak. Iya kan, benar kan. Kalau Maluku ini dikenal dengan kebaikannya, dengan potensi-potensi anak-anak musik. Ambon Store Musik mana sih? Iya, betul. Hanya jadi simbol aja, Pak. Iya. Saya aja cari musik apa tuh, musik jalanan aja susah. Susah benar. Coba sama Jogja. Wah, kalah jauh, Pak. Kalau pinggir jalan tuh asik-asik. Kalau dibandingkan mah jauh kali, Pak. Berarti kita harus malu dong kita betul. Kita harusnya malu gitu. Ayo kita buat. Apa yang bisa kita buat? Malah kota musiknya lebih Jogjanya. Ada jatuhnya nyindir nih ya. Kayak di Jogja, di Bali, hampir semua jalan ada. Iya, Bandung. Di jalan aja bisa sudah terlihat. Ini aja kita turun dari pesawat. Ya, betul. Kemarin ada yang bilang tuh, kira-kira apa sih yang buat aromanya apa gitu ketika turun di Ambon tuh, aroma apa gitu. Nah, ini harus jadi perhatian katong semua, Pak ya. Kayak masyarakat, pelaku seni, pelaku musik atau pemerintah memang harus bekerja sama semua untuk menciptakan ekosistemnya. Tapi intinya memang kita harus sama-sama jaga. Iya. Jaga itu gini. Kayak ribut, kacau itu harus mulai kita kurangi. Sekarang nggak ada guna. Iya betul. Memang betul. Pak. Berat ya itu. Itu sampai Pak Wali bilang kalau macam masih mau kacau-kacau pulang kampung saja. Saya kalau investor juga kalau model begitu saya malas. Iya betul. Iya Pak, itulah rugi kan akhirnya Pak. Kita yang rugi gitu karena tidak menciptakan kondisi yang baik untuk investor mau masuk. Iya. Padahal ya potensi kita luar besar, biasa. Betul. Luar biasa. Ya kayak kalau tengah-tengah malam saya kayak keluar pergi beli makanan, saya lihat anggota polisi lagi standby di jalan tuh. Kadang-kadang kita lihat juga kita kasihan. Bukan kasihan apa tapi coba bayangkan ya, di Ambon masih begitu. Iya. Coba di Bali. Nggak ketemu polisi di jalan. Karena masyarakatnya memang sudah tahu dia nggak mau dia ngajak. Betul. Di sini masih, itu menghambat kita semua. Iya. Nah, tapi sekali lagi apa yang kita bicarakan tadi itu sebenarnya jawabannya semua ada di atas. Betul. Segala sesuatu yang dilakukan dengan niat yang baik pasti jalannya kebuka. Betul. Mau sukses, mau daerah ini baik, mau daerah ini bagus, daerah ini sejahtera, anak-anaknya maju-maju semua. Takut akan Tuhan. Iya yang punya. Iya, wah. Itu saja kuncinya sebenarnya. Kuncinya di atas teman-teman, luar biasa. Makanya saya sebenarnya berharap betul seorang pemimpin itu dia bukan memimpin untuk melepaskan masalah ekonomi, sosial, budaya, tapi dia juga memimpin masyarakatnya untuk dekat. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu, guys. Ya. Betul. Dia harus jadi motornya. Iya. Saya pemimpin, saya akan membawa. Betul. Itu bukan pemimpin itu didoakan. Pemimpin malah doakan rakyatnya untuk ayo kita mau. Iya, betul. Nah, sekarang masalahnya kan kadang-kadang kita malas. Sekarang gini. Ada sebuah cerita ini. Kita singkat aja. Iya. Kita ini lagi main judi.
Iya. Tiba-tiba ada suara azan. Karena saya Islam, saya berdiri dong. Iya. Ya. Saya mau. Yang lainnya ketawa nih. Wah, Eh, mau mana lu? Azan aneh, sholat tuh. Dia bilang, ih, ngapain sholat, rugi lah, enggak diterima doamu. Doamu enggak akan mungkin diterima. Lalu dia bilang, mau diterima, enggak diterima, enggak ada masalah. Tapi perlu duit. Gua butuh Tuhan. Wah, keren. wih. Dari cerita ini kita bisa tahu, kita ini manusia berdosa. Iya. Enggak mungkin kita sempurna. Betul. Tapi kita butuh Tuhan. Jadi mau diterima Tuhan enggak ada urusan saya. Dan saya nggak bisa dikte Tuhan kok. Saya hanya bisa berdoa. Wah, keren. Saya butuh Tuhan. Itu sebenarnya yang harus ada di anak-anak Maluku. Iya, betul. Iya, betul. Saya nggak. Maluku daerah yang kaya. Tapi kenapa Maluku jadi daerah keempat termiskin? Ayo dong kita bangun. Mau kita nanti mati, anak-anak kita masih sama hidupnya dengan kita. Iya, betul. Nggak mau lah, jangan mau lah. Kalau saya nggak akan mau. Iya. Kenapa saya meninggalkan semua? Saya nggak mau. Ya, anak kita, cucu kita harus lebih enak hidupnya daripada saya. Jangan diwariskan kemiskinan. Iya. Diwariskan sukacaunya, miskinnya, waduh bahaya gitu. Saya sampai waktu di SBB itu ada di Taniwel ya. Iya, Dari Taniwel itu ada marmer yang baru buka. Masyarakat awalnya ribut tuh, sekarang udah buka. Itu saya datang ke situ, saya tanya sama pengusahanya, ini gunung ini mau kamu habis gak? Iya Pak, ini marmer semua. Berapa lama ini habis? Pak, ini 1000 tahun juga nggak habis. Hitung berapa keturunan? Wah, generasinya udah banyak ya. 1000 tahun nggak habis nih. Nggak habis itu. Coba bayangkan kekayaan alam ini. Yang penting sekarang dikelola dengan benar. Dikelola dengan baik. Itu aja. Kelola dengan benar dan doakan. Intinya Karena semua itu di doa. Doakan ya. Serahkan Iya. kepada Tuhan. Iya. Bocornya di atas. Bocornya di atas bukan di bawah. Jadi tambalnya di atas. Mau begini kek, mau begini kek, mau begini kek, Sama. semua yang penting di atas. Luar biasa. Tepuk tangan. Jangan cuma ngepel lantai. Tidak menyelesaikan masalah gitu. Hujan bocor lagi. Iya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Pak Denny. Luar biasa Pak Denny. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Kita banyak. punya pembicaraan malam ini sangat-sangat menggugah. Maksudnya secara pribadi beta juga, Babe juga mungkin penonton Anak-anak yang muda. anak-anak muda juga. Siapa tahu ketemu punya impian ke depan untuk Maluku lebih baik tuh bisa tercapai Pak. Itu dengan Amin. apapun pergerakannya menurut beta Ya. pergerakan yang sekecil apapun pasti punya dampak yang besar nantinya gitu. Yang penting pertanyaannya selalu mau mulai seng. Terima kasih Pak Den, terima kasih untuk Terima kasih. inspirasinya. Sukses selalu. Amin. Semoga ke depan ketemu semua bisa berkolaborasi untuk hal-hal yang baik. Dan semoga siapa tahu jadi Kapolda Maluku. Amin, luar biasa. Sampai ketemu lagi teman-teman untuk ketemu punya podcast selanjutnya. Dan jangan lupa apa Babe? Like, share, dan subscribe. Like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi tetap di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai.